Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama, tepat tanggal 1 bulan Maret. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu tentunya sudah mendengar kabar perang di Middle East ya. Tapi kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Bagian kita adalah terus memandang kepada Yesus, membangun hubungan yang intim dengan Dia, sebab di tengah-tengah situasi apapun juga hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita dan jaminan keselamatan bagi kita. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema 2 jalan, 2 sumber, 2 akhir. Ya, ini bicara tentang 2 jalan kehidupan, jalan kehidupan orang benar, ya, jalan kehidupan orang fasik. Ada 2 sumber kehidupan orang benar, sumber kehidupan orang fasik, dan ada 2 akhir. Tentunya kita sudah paham bahwa akhir dari kehidupan orang benar adalah kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Mari kita baca terlebih dahulu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur yang sudah sangat populer. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepanjang bulan Februari kita telah belajar bersama-sama tentang kasih. Bapak Ibu jangan dilupakan kebenaran itu. Kita belajar bahwa kasih itu adalah identitas umat Allah. Maksud saya seperti ini, kita tidak dikenal oleh dunia sebagai orang Kristen karena pengakuan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dikenal sebagai murid Yesus karena kita menggunakan aksesoris, ya aksesoris Kristen seperti kalung salib, anting salib, ya, atau aksesoris yang lainnya. Tetapi kita dikenal karena kita hidup di dalam kasih. Amin. Saudara, kalau sekedar aksesoris, ada banyak artis yang menggunakan aksesoris Kristen tetapi tidak menunjukkan kasih dalam hidupnya. Ya, kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kasih, untuk saling mengasihi sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Ingat, itu panggilan yang penting bagi kita. Ini perintah baru karena standar kasih bukan lagi kita mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi dengan kasih ilahi, mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Kita dipanggil untuk saling mengampuni. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah melepaskan pengampunan, tidak ada lagi kepahitan, amin. Tidak dibiarkan hati ini dikuasai oleh kemarahan. Ini penting Bapak Ibu. Selain kita harus mengasihi, mengampuni, kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Kasih harus dinyatakan dalam kebenaran, dan kebenaran harus dinyatakan di dalam kasih. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, mungkin kita menyadari beberapa hal. Ternyata mengasihi itu tidak selalu mudah ya. Mengampuni
itu juga bukan hal yang ringan. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang saudara seiman. Dia bicara, ponakan saya waktu dengar Om Doni khotbah tentang mengampuni, aku pura-pura nggak dengar, aku belum bisa mengampuni itu saudara ya. Memang itu bukan hal yang ringan kan mengampuni itu. Ya, sabar itu juga bukan hal yang sederhana. Tetap setia itu tidak berarti nyaman gitu ya. Tetap setia sering kali kita menghadapi ketidaknyamanan. Nah, mengapa demikian? Sebab untuk kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, kita harus benar-benar melekat kepada Yesus. Amin. Seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar itu. Tanpa kita melekat pada Yesus, kita tidak akan dapat mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Sebab Allah adalah kasih dan Allah menjadi sumber kasih itu. Bapak Ibu, kalau kita nggak berakar kepada Kristus, kasih kita pasti tetap cepat layu ya, cepat kering. Semangat kita cepat pudar. Tanpa berakar di dalam Kristus, iman kita akan mudah goyah. Makanya di bulan Maret ini Bapak Ibu ya, kita mau berbicara tentang bagaimana kasih itu terus menuntun kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Maksud saya seperti ini, Bapak Ibu ingat di bulan Januari, kita belajar bagaimana hidup harus dipersembahkan kepada Allah. Ini awal yang paling tepat untuk kita menjalani tahun ini. Kita harus mengalami perubahan budi, kita harus menghasilkan buah, dan buah yang terutama itu adalah kasih. Karena tanpa kasih segala sesuatu menjadi sia-sia. Dan sekarang bagaimana kasih itu akan tetap terus menuntun kita kepada pertumbuhan rohani. Jangan sampai kita memulai dengan iman tetapi mengakhiri dengan ketidakpercayaan. Memulai dengan roh tetapi mengakhiri di dalam daging. Bapak Ibu, kita mau penyerahan kita tetap terus sampai akhir hidup kita. Amin. Kita mau terus mengalami pembaharuan ke arah Kristus. Kita tidak mau berbuah sekali lalu tidak berbuah lagi kan seperti itu. Kita mau mengampuni dan terus mengampuni. Kita mau terus dalam kebenaran dan sampai kedatangan Tuhan kembali seperti itu. Mari di bulan ini kita akan bergumul ya. Bagaimana kasih itu menuntun kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan mulai minggu pertama ini kita akan berbicara soal berakar ya. Berakar dan berbuah di dalam Yesus. Sebab kalau kita tidak berakar dan tidak berbuah di dalam Kristus, maka kita tidak akan terus mengalami pertumbuhan rohani. Ada banyak orang Kristen yang stagnan saudara ya. Bahkan ada banyak orang Kristen yang pada akhirnya lemah imannya, kehilangan kepercayaannya, dan meninggalkan Tuhan. Mari pagi ini kita akan, hari ini kita akan melihat kebenaran itu. Nah Bapak Ibu, melalui Mazmur pasal 1 ini, kita dibawa kepada satu gambaran yang sederhana tetapi dalam. Gambaran apa? Gambaran seorang yang hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini gambaran sederhana tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Pohon yang ditanam di tepi aliran air pastilah pohon yang akan bertumbuh dengan sehat, pastilah akan berbuah lebat sebab akarnya pasti akan mencapai sumber kehidupan, itulah air yang menjadi nutrisi bagi pohon itu. Pemazmur sedang berbicara mengenai kehidupan seseorang yang berakar di dalam Tuhan, yang melekat pada Tuhan. Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lihat, kita melihat Bapak Ibu, ada dua jalan, jalan orang benar, jalan orang fasik. Ada dua sumber. Sumber kehidupan orang benar, kehidupan orang fasik. Dan ada arah saudara ya. Arah itu menuju kepada akhir. Akhir kehidupan orang benar dan akhir kehidupan orang fasik. Dan mari malam hari ini melalui Mazmur ini Allah memanggil kita untuk memilih satu jalan, yaitu jalan orang benar. Amin.
Dan jalan orang benar itu bersumber dari pokok anggur yang benar itu Yesus Kristus Allah kita. Dan ujungnya, akhirnya adalah kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Nah, mari sekarang saya akan menyampaikan beberapa poin yang sangat penting yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu ya. Berbicara mengenai jalan orang benar, maka orang benar itu menolak arah yang salah Bapak Ibu. Dia menolak berjalan ke arah yang salah. Kita sudah membaca tadi, bagaimana Paulus mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Menarik sekali bahwa Mazmur pasal 1 ayat 1 ini tidak dimulai dengan apa yang harus dilakukan oleh orang benar, tetapi dimulai dengan apa yang tidak dilakukan orang benar, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena pertumbuhan rohani, kehidupan yang berbuah itu ditentukan atau dimulai dari arah perjalanan kita. Kalau arah perjalanan kita salah, itu ujungnya pasti akan kebinasaan. Makanya awal penting bagi kita adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang akar, kita perlu berbicara tentang arah dulu. Ya, kata berbahagia di sini ini menunjuk kepada keadaan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ini dalam bahasa Ibraninya asrei. Asrei itu adalah pernyataan kondisi hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi berbahagia itu bukan soal perasaan, berbahagia itu bukan persoalan rasa nyaman. Kebahagiaan atau berbahagia itu berbicara mengenai kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya berbahagialah orang yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Jadi bahagia bukan soal perasaan, bahagia bukan soal keadaan nyaman, berkelimpahan dengan materi, harta benda, bukan. Berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Yang hidupnya berkenan kepada Allah. Itu arti bahagia. Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati tidak didapat dari hal-hal yang di luar. Ya, atau tidak didapat dari hal-hal jasmani, hal-hal duniawi. Kebahagiaan yang sejati didapat kalau kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Itu kebahagiaan yang sejati. Nah, tanpa arah yang benar kita melihat ada kemerosotan rohani. Kalau orang sudah jalannya salah, arahnya salah, kehidupan rohaninya akan semakin hari semakin merosot dan menuju kepada kehancuran. Kita melihat ada 3 tahap di sini tentang kemerosotan rohani. Kalau orang tidak mulai hidupnya dengan arah yang benar. Ya, coba yang pertama adalah dimulai dengan berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu, kata berjalan di sini berbicara tentang arah hidup. Nasihat itu berbicara mengenai cara berpikir, cara kita memandang hidup ini. Nah, orang benar tidak membiarkan pikirannya dibentuk oleh pola dunia ini. Tidak membiarkan pikirannya dibentuk oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Tidak dibentuk oleh injil-injil yang keliru, tetapi dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Amin. Orang benar itu tidak mau menyerap nilai-nilai duniawi. Makanya dia tidak mau dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak dipengaruhi oleh orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidup secara duniawi. Dosa itu seringkali dimulai dari pikiran Bapak Ibu. Kalau pikiran kita sudah salah, sudah tersesat. Kita mengikuti nasihat yang berdosa, yang bukan datang dari firman Allah, itu awal kita mengalami kemunduran rohani. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Terutama di zaman yang arus informasi begitu hebat. Hati-hati dengan screen time saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, dengar, itu akan mempengaruhi cara berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan kalau itu tidak berasal dari kebenaran firman Allah. Jangan biarkan pikiranmu dipengaruhi. Jangan biarkan pikiranmu dikuasai sehingga engkau berjalan menurut nasihat-nasihat yang datangnya dari dunia ini.
Makanya saya seringkali mengkhawatirkan anak-anak muda ya. Kalau di rumah bawaannya di kamar terus. Tetapi tidak tidur saudara. Melek. Screen time-nya jalan terus. Dan pikirannya diisi dengan hal-hal yang saya tidak tahu. Itu bahaya. Itu bahaya. Sekali lagi dosa seringkali dimulai dari pikiran. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Hati-hati dengan apa yang kita pelajari. Pastikan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari. Itulah kebenaran yang alkitabiah. Amin. Itu penting. Nah kemudian setelah orang terpengaruh pikirannya akan lanjut dengan berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu kata berdiri di sini artinya mulai menetap. Kalau pertama itu arah, kemudian ketika sudah berjalan jauh dia mulai menetap. Jika berjalan itu berbicara tentang pengaruh, maka berdiri berbicara mengenai persekutuan, mengambil sikap ikut pada jalan orang itu. Ini bicara soal partisipasi. Di sini orang sudah mulai merasa nyaman dengan lingkungannya yang berdosa itu. Pertama, pikirannya yang dipengaruhi. Yang kedua, akhirnya nyaman dengan kehidupan orang fasik. Ia tidak hanya mendengar nasihat yang salah, tetapi dia mulai hidup dalam cara hidup yang salah. Ini merosot lebih dalam lagi. Pada akhirnya yang mengerikan adalah duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, duduk artinya menetap ya, mengidentifikasikan dirinya dengan orang fasik. Pencemooh itu tidak hanya berdosa ya, tidak hanya berbuat dosa. Pencemooh itu menghina kebenaran. Pencemooh itu mengejek kebenaran. Ingat Paulus mengatakan di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang menghina kebenaran firman Allah. Karena mereka tidak dapat tunduk kepada firman Allah. Ini tahap di mana seseorang hatinya sudah menjadi keras. Dari dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sesat. Terlibat dalam kehidupan yang sesat. Akhirnya terikat dengan dosa. Membenci kebenaran. Menghina kebenaran firman Allah. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sebab itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Dan kalau kita tidak setia pada kebenaran, kita tidak hanya terpengaruh, tetapi kita akhirnya terlibat dalam dosa dan terikat dengan dosa. Bahaya. Bapak Ibu, yang namanya kejatuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Kejatuhan itu dimulai dari pengaruh pikiran, terlibat dan terikat. Makanya jangan remehkan pergaulan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Jangan suka ikut-ikutan rame kumpul-kumpul dengan kumpulan yang gak jelas. Jangan terlibat pada diskusi yang mendalam dengan orang-orang yang pikirannya gak jelas. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Lebih baik Bapak Ibu di rumah baca Alkitab, merenungkan setiap hari. Maka hidup akan dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak semua orang itu tulus, tidak semua orang itu jujur, tidak semua orang itu murni loh, hati-hati. Ada yang dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita dari kebenaran firman Allah. Supaya kita terpengaruh, kita terlibat dan kita terikat oleh dosa. Dosa tidak hanya tindakan Bapak Ibu, dosa tetapi arah dan kebiasaan. Orang yang sudah biasa berpikir salah, mengikuti yang salah, terikat pada kesalahan. Ini mengerikan. Mari sore hari ini kita mau jujur. Apa yang sering mempengaruhi pikiran kita? Apakah itu firman Allah? Apa yang mengendalikan kehidupan kita? Nilai apa yang kita konsumsi setiap hari? Lingkungan mana yang mempengaruhi kehidupan kita? Dunia modern saat ini saudara dipenuhi dengan nasihat orang fasik seperti relativisme moral, pembenaran dosa, kompromi atas nama toleransi, kesuksesan tanpa integritas.
Orang ingin berhasil dengan cara-cara yang salah, mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Dan pada akhirnya kalau kita terpengaruh, kita berdiri dan kita duduk, maka kita sudah mengalami yang namanya terikat dengan dosa. Mari kita waspada dengan hidup ini. Amin Bapak Ibu. Jalan orang benar adalah tidak mengikuti nasihat orang fasik. Supaya apa? Tidak terpengaruh, tidak terlibat dalam dosa mereka dan tidak terikat dalam dosa. Pastikan saudara mengisi pikiran dengan firman Allah. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, orang benar itu berakar di dalam firman. Ya, ini penting sekali. Ayat 2 perhatikan, ayat 2. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka loh ini saudara. Suka loh ini. Saudara suka Taurat Tuhan, firman Tuhan, amin. Amin. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Bapak Ibu. Orang benar itu tidak hanya menghindar dari arah yang salah, tetapi dia mengakar kepada kebenaran firman Allah. Hidupnya ditanam di dalam kebenaran firman Allah. Menolak arah yang salah tidak cukup, kita harus berjalan ke arah yang benar. Itulah arah kehendak Tuhan. Ini bicara soal berakar. Pemazmur mengatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan Taurat Tuhan ini bukan hukum legalistiknya bangsa Israel, bukan. Kata Taurat Tuhan dari kata Torah, ini artinya adalah hukum. Ya, ini adalah kehendak Allah, ini adalah firman Allah. Dan yang menarik adalah kesukaan, saudara. Ini berbicara tentang hati. Orang yang benar tidak membaca firman Allah karena kewajiban. Orang yang benar tidak mendengar firman Allah karena kewajiban. Orang benar membaca firman Allah, mendengar firman Allah karena dia mencintai firman Allah. Amin Bapak Ibu. Ini bicara soal kasih, soal cinta kepada firman. Ketika dia mendengar firman, dia menikmati firman, saudara. Ada banyak orang yang punya kewajiban membaca Alkitab. Pokoknya saya 1 tahun harus hatam 1 kali. Dia baca, hanya baca, pokoknya baca. Tapi tidak ada usaha untuk menikmati, merenungkan. Bahkan ketika sampai pada hal-hal yang penting, mengulang, merenungkan. Itu jarang. Kalau orang mencintai firman Allah, dia bawa catatan ke gereja, dia catat firman Allah, saudara. Penjelasannya. Maaf saya tidak menyinggung, hanya nabrak saja. Haleluya. Saudara, kalau orang cinta itu melibatkan emosi. Suka, ini penting, menikmati. Ada lagu pujian, menikmati Tuhan. Apakah kita sekarang menikmati firman? Amin. Kalau saudara tidak menikmati firman, saudara nggak cinta firman. Hanya kewajiban, hanya sekedar punya disiplin tapi tidak punya kasih, Bapak Ibu. Mencintai firman ini bicara soal relasi. Kasih kepada Allah menghasilkan apa? Kesukaan kepada firman-Nya. Apa yang kita sukai itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Orang yang menyukai firman, orang yang menyukai kebenaran Allah, itu mengakarkan hidupnya kepada firman. Amin. Tapi kalau orang yang nggak suka firman, berarti dia tidak berakar pada firman. Mari Bapak Ibu, jika hati kita mencintai firman, itu tanda bahwa hidup kita tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Kemudian lagi ada perkataan merenungkan siang dan malam. Ini jalan hidup orang benar. Ini dari kata Ibrani Hagah, saudara. Hagah itu artinya menggumankan, berguman ya. Seperti orang kalau berguman doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sambil menikmati.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara soal mengulang-ulang di dalam batin, mengulang-ulang di dalam pikiran kita. Saudara, apakah firman setelah pulang dari gereja masih digumankan, masih dipikirkan sampai ke rumah, sampai tidur, ngigaunya berbagailah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Atau ngigaunya Lucy, atau ngigaunya yang lain, John. Saudara, ngigaunya firman enggak, saudara? Halo? Saudara, kalau belum ngigau firman, saudara belum memikirkan banyak firman. Kalau ngigaunya Susi, saudara memikirkan Susi. Maksudnya Fujiyama maksud saya, saudara, bukan Susi-Susi yang lain. Enak sekali itu Fujiyama, saya tunggu ditraktir lagi ke sana. Orang yang puasa 3 hari 3 malam, itu yang dimimpikan apa, saudara? Es teh, bakpao. Karena yang dipikirkan makanan, saudara. Kalau yang dipikirkan itu adalah firman, ngigaunya firman, saudara. Ini bicara soal merenungkan siang dan malam. Ini bukan soal membaca sekilas Bapak Ibu, tetapi ini merenungkan secara terus menerus. Siang dan malam bicara soal kontinuitas. Enggak hanya kalau malam merenungkan atau siang, tidak. Tapi tidak ada waktu untuk tidak merenungkan firman. Firman tidak hanya dikonsumsi saat ibadah, tetapi firman menjadi bagian dari ritme kehidupan kita. Maksud saya adalah kita ini berpikir dipandu oleh firman. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan firman Allah. Kita menjawab persoalan berdasarkan firman Allah. Kita mengambil keputusan berdasarkan firman Allah. Ini yang artinya berakar. Semua yang kita putuskan, semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, itu bersumber dari firman Allah. Dan ini tidak bisa terjadi dalam waktu 1 hari 2 hari. Ini perlu berkelanjutan. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, akar ini tersembunyi. Bapak Ibu kan tidak pernah lihat saya tuh baca Alkitabnya. Enggak pernah tahu yang saya pikirkan kan. Akar ini tidak terlihat tetapi menentukan segala-galanya. Begitu juga dengan kehidupan firman di dalam hati kita. Ini akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan nyata dalam pembicaraan kita, nyata dalam pengambilan keputusan kita. Karena firmanlah yang seharusnya membentuk kehidupan kita. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Lihat Alkitab menyebut firman Allah sebagai apa? Sebagai pelita bagi kaki kita. Sebagai terang bagi jalan kita. Kalau ada banyak orang Kristen masih suka tersandung hidupnya. Suka terjatuh. Ya tidak berakar saudara. Tidak merenungkan siang dan malam. Alkitab juga mengatakan firman itu adalah makanan rohani bagi kita. Kenapa ada banyak orang lapar? Ya enggak puas dengar khotbah sana, dengar khotbah sini. Kenapa? Karena hanya dengar tetapi tidak berakar, tidak merenungkan. Hanya dengar, lucu, senang, selesai pulang, lupa saudara. Saya kalau anak-anak saya pulang dari ibadah gitu, tadi firman Tuhannya apa? Pokoknya tadi itu yang gitu sudah enggak dengar baik itu saudara. Halo. Kemarin saya ibadah di satu tempat lain sama anak saya. Istri saya datang langsung. Tadi gimana firman Tuhannya? Jangan tanya saya, tanya anak aja. Kadang kami ini penasaran, yang mereka kayak saya sebenarnya kalau pulang pengen ujian untuk anak-anak saya, ayo tes tertulis dulu. Tes kilat, ingin tahu apakah mereka mendengar yang saya sampaikan enggak. Yang diingat kalau saya salah bicara saudara. Tapi yang lain enggak ingat. Padahal 1 jam loh saudara.
Dan ini kebetulan sore, kalau sore kan nggak keburu pulang toh. Bisa lebih santai lagi. Mari Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman, pola pikir kita akan dibentuk oleh firman. Dan apapun yang kita hasilkan dari hidup ini akan diwarnai oleh firman Allah. Sebab apa yang kita lakukan itu berasal dari apa yang ada di dalam hati kita. Itulah Bapak Ibu, jalan orang benar. Orang benar itu berakar pada firman Allah. Dan firman Allah itu mencapai kepenuhannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dengan kata lain, Yesuslah firman Allah itu. Dan berakar di dalam firman artinya kita berakar di dalam Kristus. Kita melekat pada pokok anggur yang benar itu. Kita membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman, kita sedang berjalan ke arah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan dari relasi dengan Yesus, buah pasti akan muncul. Amin. Buah pasti akan muncul. Itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita melekat pada Yesus, kita berakar kepada Yesus, pasti hidup kita mencerminkan Yesus. Nah, pertanyaan sore hari ini, apakah firman menjadi kesukaan bagi saudara? Apakah membaca Alkitab hanya sekedar kewajiban atau disiplin tetapi tanpa relasi, tanpa kerinduan, tanpa kecintaan, tidak menikmati perkataan Tuhan? Apakah firman membentuk hidup kita, membentuk keputusan-keputusan kita? Bapak Ibu, kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa banyak kita telah khatam membaca Alkitab. Tidak dari seberapa banyak kita mendengarkan khotbah dari mimbar, saudara. Kedewasaan rohani diukur dari seberapa firman itu membentuk cara berpikir kita. Amin. Lah ya percuma saudara ya, baca tapi pikirannya enggak berubah. Hidupnya enggak berubah. Saya udah baca Alkitab 50 kali selama saya hidup. 50 kali, khatam. Tapi pemarah enggak bisa mengampuni saudara. Saya punya koleksi khotbah, saya membaca bahan khotbah saya, tapi hidupnya tidak berubah. Percuma. Saudara, orang benar diukur dari seberapa hidupnya dikendalikan oleh firman Allah. Amin. Amin. Nah kemudian berbicara tentang jalan orang benar itu berbuah pada musimnya. Perhatikan kata-kata berbuah pada musimnya. Ia ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Bapak Ibu, buah itu tidak dihasilkan sewaktu-waktu, tidak. Tetapi dihasilkan pada musimnya. Artinya Bapak Ibu, kita perlu ada musim-musim perenungan, ada musim-musim pembacaan kan seperti itu ya. Ada musim-musim penerapan firman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita bicara lebih dalam tentang itu, coba perhatikan terlebih dahulu frasa ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tidak menanam dirinya sendiri Bapak Ibu. Pohon itu ditanam oleh Tuhan. Ini bicara mengenai inisiatif Tuhan. Ini berbicara mengenai penempatan ilahi. Tuhan yang menanam pohon itu. Tuhan sengaja menanam pohon itu di tepi aliran air. Kalau kita ada di sini itu bukan kebetulan. Amin. Kalau kita bertumbuh itu bukan kebetulan. Tuhan yang menanam kita. Secara teologis ini bicara tentang anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Orang benar itu tidak akan kuat karena dirinya sendiri. Orang benar itu kuat karena Allah menempatkan kita di dekat sumber air kehidupan. Itulah firman Allah.
Makanya Bapak Ibu Saudara tidak butuh hanya sekedar khotbah loh ya. Bapak Ibu butuh firman Allah. Karena firman Allah lah sumber kehidupan, makanan rohani kita yang membuat kita bertumbuh kuat, subur, dan menghasilkan buah. Amin. Saudara, ini bukan sekedar khotbah. Khotbah yang tidak memberitakan firman Allah itu bukan firman Allah, itu pikiran manusia. Ya, berakar pada firman artinya kita hidup dekat dengan Allah dan itu memastikan kita memiliki kehidupan yang baik. Secara rohani maksud saya. Menghasilkan buah pada musimnya. Nah, pada musimnya sekali lagi Bapak Ibu. Ini bicara tentang pertumbuhan yang tidak instan. Saudara harus belajar, harus merenungkan, harus diuji. Baru dia akan berbuah. Nggak bisa sewaktu-waktu. Kalau kita nggak membenamkan diri dalam kecintaan kepada firman, nggak merenungkan, nggak mempraktekkan, nggak ada buah Bapak Ibu. Karena buah itu berbicara mengenai keserupaan dengan Yesus. Buah itu berbicara mengenai kerelaan untuk mengampuni. Buah itu berbicara mengenai kesabaran dalam penderitaan. Buah itu berbicara mengenai kasih dalam situasi sulit. Buah bukan hanya sekedar aktivitas kehidupan sehari-hari. Buah adalah karakter yang serupa dengan Yesus. Enggak instan Bapak Ibu. Kita butuh ketekunan. Amin. Kita butuh keseriusan. Dan yang menarik sekali dikatakan, dan tidak layu daunnya Bapak Ibu. Di sini pemazmur tidak bicara soal panas terik ya, tidak bicara soal angin badai. Saudara, daun layu karena apa? Karena panas terik. Daun layu karena angin badai. Kalau pemazmur berkata dan tidak akan layu daunnya, ini berbicara mengenai ketahanan orang percaya menghadapi badai kehidupan. Amin. Saudara, kalau pohon itu sehat akarnya, nutrisinya cukup, panas sepanas apapun juga, itu tidak mengeringkan daun, saudara. Karena daun itu sehat sebab dia ditunjang oleh nutrisi yang didapat oleh akar. Saya yakin kehidupan orang benar tidak akan hancur oleh penderitaan, tidak akan rusak oleh pengaruh jahat. Sebab dia berakar kepada firman Allah. Amin. Mengapa ada banyak orang Kristen, orang cerita, loh kan dia orangnya rajin ke gereja. Loh dia kan pelayanan, tapi kok. Nah, tapi kok itu yang gak enak saudara ya. Loh kan dia kalau khotbah bagus, tapi kok. Ya karena tidak berakar. Orang yang berakar tidak akan layu daunnya Bapak Ibu ya. Mungkin dia diterpa dengan begitu banyak persoalan. Mungkin dia diterpa dengan begitu banyak permasalahan. Tetapi dia tetap berdiri teguh di dalam iman. Tidak goyah mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang memiliki ketahanan rohani tidak berarti dia tidak ada masalah. Tetapi dia tetap kuat sekalipun masalah mendera hidupnya. Amin. Nah yang lebih indah lagi dikatakan, dan apa saja yang diperbuat oleh orang benar itu berhasil. Tetapi saya mau mengatakan ini seringkali disalahpahami ya. Berhasil di sini seringkali disalahpahami sebagai teologi kemakmuran ya, sebagai Injil kemakmuran, sukses. Ya sukses secara duniawi kan begitu ya. Sebenarnya konteks Mazmur ini bukan keberhasilan duniawi Bapak Ibu. Ini berbicara tentang hidup yang selaras dengan Allah. Berhasil itu hidup yang selaras dengan Allah. Berhasil artinya kita berbuah sesuai dengan rencana Allah. Berhasil artinya hidup kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengukur keberhasilan kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita setia melakukan firman Allah. Kalau kita memuliakan Tuhan. Kalau apa yang kita kerjakan memiliki nilai kekekalan. Bapak Ibu, nilai keberhasilan di mata Tuhan itu yang penting adalah kesetiaan kita. Ingat perumpamaan tentang raja dan hambanya itu. Ketika dia memuji hambanya,
Bukan dipuji keberhasilannya, tetapi dipuji kesetiaannya. Berbahagialah kamu, hei hambaku yang baik dan setia. Ada banyak orang berhasil tapi tidak setia, saudara. Berhasil dengan cara menipu, berhasil dengan cara yang curang, culas. Tetapi orang yang setia tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil di mata manusia, tetapi dia berhasil di mata Tuhan. Amin. Amin. Ini yang penting. Saudara, jangan menginginkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan jangan ikut berhasil dengan orang-orang yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar. Setia saja melakukan yang benar. Keberhasilan itu berkat Tuhan. Amin. Keberhasilan itu adalah bonus. Karena yang dinilai Tuhan bukan seberapa kita berhasil secara kacamata duniawi, tetapi seberapa kita setia kepada kehendaknya, setia kepada rencananya, setia kepada firman-Nya. Gambaran pohon ini berbicara tentang Yesus juga, Bapak Ibu. Yesus adalah pribadi yang berakar pada kehendak Bapa. Bayangkan, dia setara dengan Allah. Tetapi dia taat pada Bapa. Dia taat ketika diutus untuk menjelma menjadi manusia. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dialah teladan terbesar bagi kita. Mari, apakah hidup kita menunjukkan buah? Apakah kita menunjukkan kekuatan rohani tatkala menghadapi persoalan? Bukan cepat bersungut-sungut, bukan cepat marah, bukan cepat kecewa, cepat putus asa. Dan apakah hidup kita memuliakan Tuhan itu menjadi penting. Nah, sekarang yang kedua Bapak, kita akan berbicara tentang orang fasik. Orang fasik itu hidup tanpa akar dan tanpa isi, tanpa substansi, saudara. Ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Pemazmur mengatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Perhatikan, setelah menggambarkan jalan orang benar, sumber kehidupan orang benar, maka pemazmur menggambarkan atau membuat kontras yang sangat tajam dengan orang-orang fasik. Dia berkata, bukan demikian orang fasik. Artinya, orang fasik itu sama sekali berbeda dari orang benar. Amin. Mudah dibedakan Bapak Ibu. Jika orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, orang fasik seperti sekam. Saudara, sekam itu kan kulit padi. Kalau di Middle East pada waktu itu di Timur Tengah itu kulit gandum kan begitu. Kulit gandum itu kan ringan, kosong, tidak ada isinya. Sudah jelas tidak berakar ya. Gitu. Jadi nggak memiliki isi, nggak memiliki bobot, nggak memiliki nilai gizi, malah diterbangkan angin. Nggak berguna sama sekali. Itulah orang fasik Bapak Ibu. Mengapa disebut dengan sekam? Karena hidup orang fasik itu hidup tanpa Tuhan, mungkin saja kelihatan berhasil secara duniawi, mungkin saja terlihat kuat secara duniawi, mungkin saja terlibat kokoh secara duniawi, tetapi di mata Tuhan tidak ada artinya. Bapak Ibu, hidup tanpa firman adalah hidup tanpa Tuhan. Amin. Tanpa pengharapan. Ini bahaya saudara. Ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan mereka tidak akan tahan dalam penghakiman. Ini berbicara mengenai akhir zaman, masalah eskatologis. Kata tahan berarti tidak bisa berdiri kokoh, tidak bertahan dalam ujian. Orang fasik tidak memiliki dasar untuk berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Kenapa? Karena dia tidak berakar pada kebenaran firman Allah. Banyak orang kuat di hadapan manusia, ya seperti orang, wah Pak Doni itu orang kuat di kota ini, itu orang kuat. Ya,
Itu 9 naga atau 9 kerbau. Itu 9 banteng. Tapi kalau tidak berakar pada Yesus, seperti sekam tidak ada gunanya di hadapan Allah. Tidak akan bertahan di hadapan penghakiman Allah. Saudara, akhir dari hidup kita adalah tahta pengadilan Kristus. Amin. Jangan bangga menjadi kuat secara duniawi, tapi berakarlah di dalam Yesus. Amin. Kemudian, tidak akan dapat berdiri dalam perkumpulan orang benar. Ini berbicara mengenai pemisahan akhir. Ketika Yesus berbicara, kambing itu akan dipisahkan dengan domba. Sekam akan dipisahkan dengan gandum. Gandum akan masuk ke gudang, sekam akan dibakar di dalam api. Bapak Ibu, di dunia ini orang benar dan orang fasik masih hidup berdampingan. Kadang orang fasik kelihatan lebih sukses, orang fasik kelihatan lebih hebat, lebih kuat, tetapi nanti di hadapan pengadilan Kristus, orang fasik tidak akan bertahan, tidak dapat berdiri di kumpulan orang benar. Dia diusir keluar. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan dibandingkan dengan kekekalan, hidup di dunia ini sangat-sangat singkat. Amin. Sangat-sangat singkat. Berapa usia paling tua di dunia sekarang? Mungkin 200 tahun, nggak ada kayaknya ya. Tapi tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan. Makanya jangan sampai kita hidup dalam kegelapan kekal. Kita harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 1 ini enggak ditujukan untuk menghakimi orang lain loh, tidak. Tetapi mengundang kita untuk introspeksi. Apakah hidup kita berarti di hadapan Allah? Apakah hidup kita memiliki akar yang dalam di dalam Kristus? Apakah hidup kita menghasilkan buah? Apakah kita memiliki kekuatan rohani dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini? Dan itu akan terlihat pada waktu panen, Bapak Ibu ya. Pada waktu Yesus datang kembali akan terlihat mana yang berakar pada dia. Mana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan mana yang seperti sekam yang kosong, yang ringan. Yang akan diterbangkan oleh angin itu. Mari Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Dan yang paling terakhir, Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Amin. Ini luar biasa. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu, perhatikan kata mengenal. Mengenal adalah kata yang sangat penting, ini kata kunci. Mengenal itu dari kata Ibrani yada. Yada itu artinya mengenal secara relasi, bukan sekedar informasi. Saudara bisa dapat informasi tentang orang-orang tertentu, tapi belum tentu saudara punya relasi dengan orang itu. Ada banyak orang mengenal Tuhan secara informasi, secara pengetahuan, tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya tahu tentang kita, tetapi Tuhan berhubungan dengan kita. Tuhan mengenal kita artinya Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Tuhan menjadi Allah kita. Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita. Dia Immanuel. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara sadar Tuhan dekat dengan kita? Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ini mengenal. Mengenal artinya dia ada bersama-sama dengan kita. Dekat dengan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Sebab Tuhan mengenal kita. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mengenal siapa kita. Tetapi dia mengenal jalan hidup kita. Dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal cara kita berpikir, Tuhan mengenal pilihan-pilihan hidup kita, Tuhan mengenal perjuangan kita, Tuhan mengenal ketaatan kita, Tuhan mengenal proses kehidupan kita. Dia tahu loh saudara, dia tahu persis. Malam hari ini Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak hanya mengenal kita secara pribadi, tapi mengenal jalan hidup kita. Ini memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara, hidup berakar pada firman tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan mengenal jalan hidup kita. Dan kontras
Ya, kontrasnya perhatikan. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Bapak Ibu, tidak berarti Tuhan tidak mengenal jalan orang fasik. Mengenal. Dia katakan jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ini adalah kehancuran yang sifatnya kekal. Dan mari kita bersyukur. Karena pengenalan Allah akan kita itu puncaknya ada di dalam diri Yesus Kristus. Ingat Yohanes pasal 10? Ya, aku adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal saudara dan saya, dia memimpin kita, dia berjalan di depan kita. Di dalam Kristus, Allah telah menyatakan kasih-Nya dengan menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dengan mengaruniakan keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan dia menjadi Immanuel bagi kita, Allah yang menyertai kita. Mungkin dalam hidup ini Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang hebat, menghadapi masalah yang rumit. Ingat, Tuhan mengenal saudara. Bukan hanya tahu, tetapi dekat, menyertai bersama-sama dengan kita. Tuhan akan membimbing pemikiran-pemikiran kita, membimbing keputusan-keputusan kita, supaya kita tidak salah melangkah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua jalan, ada dua sumber, ada dua akhir. Dan kita memilih jalan orang benar. Amin. Sebab bukan kita yang memulai, Allah yang telah menanam kita. Ini bicara soal anugerah, ini bicara soal kasih karunia. Dan ketika kita ditanam dan kita mau berakar di dalam Tuhan, hidupmu akan kuat, hidupmu akan berbuah. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita